Selamat malam semuanya. Balik lagi di podcast Opini Tengah Malam. Masih bareng gue Bimo, Gua Fedrian. Dan gue Faris. Hari ini kita akan ngebahas segmen anak hilang. Gitu. Segmennya Fedrian. Yoi. Kali ini dari negara mana, Fed? Meksiko. Meksiko. Terakhir kita bahas anak hilang dari negara mana ya? Kita bahas anak Amerika. hilang. Nggak ya? Amerika ya? Lupa Petito, bukan? Oh iya, GB Petito. Petito, Benar. Amerika. Benar-benar. Gitu. Kali ini kita ngebahas dari Meksiko. Gitu, karena ini menurut gua cukup tragis. Iya, gitu ya, benar. menghilangnya ya. Gitu. Gua akan mencoba nggak spoiler kemana anak ini berada. Jadi kita sambil sama-sama cari. Gitu. Ini menjadi kasus yang cukup menggemparkan. Gitu. Jadi terjadi pada tahun 2010, seorang anak berusia 4 tahun yang memiliki kelainan fisik dikabarkan menghilang secara misterius dari kamarnya. Nah, berita ini membuat heboh seluruh Meksiko pada saat itu, sampai pasang billboard Benar. di Masuk media, stasiun TV ya, lah. masuk stasiun TV diwawancara. dan lain sebagainya, mencari anak 4 tahun Mm-mm. yang hilang dengan kelainan fisik. Kelainan fisik itu lebih kayak apa ya? Setahu gue susah untuk ngomong ya. Susah untuk ngomong, setahu Susah gue. untuk ngomong Susah sama- untuk ngomong. Kalau gue baca disabled, Iya, berarti cacat ya. iya. Mental ya mungkin ya. Cacat mental. Gitu. Dan kayak gimana kasusnya? Langsung aja kalau kayak gitu. Pasang kacamata konspirasinya, tetap open minded. Balik lagi di podcast Opini Tengah Malam. Apa kabar para pendengar? Semoga kalian masih dengerin Opini Tengah Malam. Nonton YouTube-nya, subscribe. Jangan lupa, gue gak bakal bosen ngingetin subscribe YouTube Opini Tengah Malam. Dan di Noise juga follow-follow. Gitu, ada ide untuk Noise Live apa? Komen aja langsung gitu, bisa. Dan jangan lupa juga dengerin segmen film setiap hari Selasa dan Kamis Konspirasi. Nah, kali ini yang hilang bernama Paulette Guevara. Gitu ya, ini dari Meksiko. Dan si Paulette ini, dia tuh lahir 20 Juli tahun 2005 dari pasangan Lizette dan Mauricio. Paulette mempunyai kecacatan fisik dan kesulitan dalam berbicara katanya. Dan by the way, ini tuh ada serialnya di Netflix, judulnya The Search. Iya. Gitu. Tapi kalau kalian belum tahu kasusnya dan pengen nonton ala serial ya, bukan dokumenter, bisa ditonton gitu. Tapi kalau buat pengen tahu doang, aduh kurang recommended bro. Gue nontonnya kayak, gue pikir dokumenter ya, kayak Ted Bundy gitu kan. Ada orang wawancara secara langsung, orang aslinya gitu ya. Ini cuma orang Berarti semua berakting bro. Reka adegannya diaktingin gitu. Bim. Diaktingin semuanya. Kayak Adaptasi. gitu. Adaptasi gitu. Walaupun tadi ada beberapa yang emang ada juga sih footage aslinya ya gitu. Nah, gue bacain lagi ya. Jadi pada 21 Maret malam nih ya, Paulette ini baru pulang dari Val de Bravo, bersiap untuk tidur ditemani sang ibu Lizette. Setelah anaknya tertidur, Lizette pun pergi meninggalkannya. Keesokan paginya nih, pengasuhnya nih bernama Erika masuk ke kamar Paulette nih. Gitulah, kok Paulette-nya udah nggak ada. Paulette-nya menghilang. Panik Kosong. Weh, kosong. Kok nggak ada gitu kan? Dia carilah, dia tanya ke bapaknya, dia tanya juga, maksudnya ke Mauricio, dia tanya juga ke Lizette juga, nggak ada. Dan dia bilang nggak mungkin lah anak berumur 4 tahun. 4 tahun dengan maaf sekali lagi ada punya kelainan gitu ya, kecacatan gitu, dan dia bisa kabur gitu aja. Dia cari ngiter-ngiter tuh dua pengasuhnya, Erika sama satu lagi gue lupa namanya di sini. Dia pikir logikanya diculik. Oke, diculik nih kayaknya si Paulette ini gitu. Ya udah ditanya ke tetangganya, dia ngiter ke apartemennya, masih nggak nemu juga. Kayak gitu. Dan siapa tersangkanya? Harus dibaca belum sih? Belum baca ya. Udah, siapa nih tersangkanya dari situ dulu? Dan pintunya terkunci, pokoknya dicek lah. Orang tuanya lah Jendelanya bro. dikunci, pengawasannya ketat. Yakin gak bro? Orang tuanya lah bro. Orang Tebak. dalam lah, pokoknya orang rumah. Orang rumah ya. Iya. Kalau menurut Faris. Dan by the way, ini dia tinggal di apartemen yang elit banget di sana. Kaya banget, super kaya. Sampai ketika kasus ini diumumin bahwa terjadinya penculikan, pada kaget. Gila, di apartemen sekaya ini ada orang yang nyulik tanpa ada surat kayak, ayo kalau seandainya lu bayar sejumlah ini, gue bakal balikin Paulette. Gak ada. Apartemen iya. Maksudnya kan Apartemen. orang nyusup ke apartemen susah ya. Iya susah. Iya, Soalnya iya. kalau rumah kan banyak angle tuh. Iya Apartemen benar. kan karena apa?
mungkin per kamar gitu kan sebelah-sebelahan jadi susah gitu masuknya. Yes, bener banget gitu. Dan by the way keluarganya itu cukup dipandang ya. Punya channel tuh yang banyak banget gitu. Dia tuh punya kayak misalnya dia kenal nih sama gubernur lah, dia kenal sama mana. Jadi gampang banget channelnya gitu. Dan pencarian Paulette Guevara ini dilakukan lah intinya. Kedua orang tua Paulette nih panik juga gitu. Dia telah melakukan berbagai cara untuk menemukan anaknya tersebut gitu. Nah, si Lizette dan Mauricio ini bahkan sampai diundang ke stasiun televisi nasional untuk melakukan wawancara langsung terkait hilangnya anak mereka. Jadi dia langsung laporin nih ke stasiun televisi. Dia langsung pasang-pasang di billboard karena emang kaya ya. Gitu, dan pokoknya udah di seluruh Meksiko tuh udah pada denger lah. Gitu, dan banner-banner pun akhirnya kesebar di seluruh Meksiko dan orang-orang pada nyari tahu kemana sebenarnya si Paulette ini. Gitu, sampai polisi datang gitu, ngelibatin anjing pelacak dan lain sebagainya gitu. Dan hasil pencairan Paulette Guevara ini bisa dibilang cukup nihil karena nggak ketemu ya sama sekali gitu. Dan anehnya nih, sebenarnya sedikit keganjalan ya di TKP-nya, di apartemennya ya. Semua orang boleh masuk keluar. Oh gitu. Boleh masuk keluar. Orang yang maksudnya nggak ada hubungan dengan kasus ya? Nggak ada reporter siapa. Gue. Boleh, pokoknya setahu gue itu ada jumlahnya dari berapa hari sih, dia 4 hari hilang ya, gue lupa atau berapa hari. Ratusan orang masuk ke TKP. Fix banget kalau di Indonesia pasti banyak tukang minuman, tukang sate di depan pasti, tukang gorengan. Orang ada teroris ke bom ini masih jualan aja. Iya, sayang anak ngeledek aja. Iya, jadi gitu. Di TKP-nya tuh, jadi kayak misalnya reporter semua wawancara tuh di kasurnya Paulette. Anjir. Nah, di kasurnya Paulette itu atas permintaan ibunya, Bim. Iya. Nah, itu untuk menutupi jejak-jejak. Kita giring biar udah ini gue apa sih namanya? Ternodai apa? Evidence-nya. TKP-nya gitu. Iya. Udah enggak valid gitu. Gitu, jadi bener-bener mereka tuh langsung ke wawancara keluar masuk di situ. Itu anehnya sih, Fet. Iya. Itu anehnya, harusnya ya namanya orang hilang kasus di TKP tuh dikasih apa, garis kuning gitu loh, yang nggak boleh masuk lah. Kalau nggak ntar TKP-nya ya berubah-berubah kan? Iya, bener banget gitu. Nah, itu adalah sedikit keganjalan lah dari di Paulette itu. Dan setahu gua si bapaknya itu dia kan dia kenal sama jaksa agung di Meksiko. Gitu, orangnya cukup berkuasa yang inilah, yang benar-benar juga untuk kayak nyuruh polisi untuk nyelidikin gitu, untuk nyuruh polisi kayak pokoknya harus cari sampai Paulette tuh ketemu. Gitu. Jadi ada peran jaksa agung juga sampai turun tangan gitu. Makanya kasus ini dibilang tuh kasus eksklusif. Dia bilang kasus yang harus diprioritaskan karena dia bilang kasus anak hilang yang kenal deket sama gubernur gitu misalnya, atau jaksa agung gitu ya. Kemungkinan cepat ketemunya gitu. Dan ini Bim, satu lagi yang meyakinkan kalau nggak ada Paulette di rumahnya itu, setahu gue udah sempet dicari tuh pakai anjing pelacak loh. Iya. Dalam rumahnya kan. Udah. Tapi tetap nggak ada tuh. Yes. Gitu loh. Bener, tetap nggak ada. Nah itu mungkin salah satunya, Fet. Terlalu banyak orang yang masuk di TKP, jadi terlalu banyak baunya. Aroma nggak sedap. Siapa tahu ada yang kentut. Reporter ada yang kentut gitu, kita nggak tahu kan. Gitu kan. Abis kentut terus pindah lagi. Anjingnya bingung pas itu. Kan itu gue habis kentut nyalain orang gitu. Aduh ngakak. Tapi iya, maksud gue cukup keganjalan. Gue kasih keganjalan lainnya lah ya buat Faris nih lebih tepatnya. Jadi ketika pembantunya yang pertama kali ngeliat si Paulette hilang, pembantunya masih si Erika ya, dia ngiter ke seluruh apartemen gitu. Ngiter lah. Pas dia balik, dia masih ngeliat si Mauricio buka-buka lemari sambil merokok. Iya. Nyantai. Masih ngopi ya katanya. Masih ngopi gitu. Terus si Lizette juga ya buka-buka ala-ala doang. Malah yang nelpon polisi tuh bukan kedua orang tuanya tapi si pembantunya katanya. Pengasuhnya si Lizette-nya itu cuma nelpon saudaranya yang panik. Paulette kok bisa hilang katanya. Gitu. Jadi itu udah mulai menjadi kecurigaan atau keganjalan apa yang terjadi sebenarnya sama si Paulette dan kedua orang tuanya ini. Udah bukan mengganjal lagi. Tapi yang di rumah itu cuma ada 3 orang itu selain Paulette. Pengasuhnya tuh ada 2. Pengasuhnya ada 2, orang tuanya ada 2, sama sebenarnya ada satu lagi anak kakaknya si Paulette. Kakaknya si Paulette. Tapi umurnya cuma 7 tahun. Gitu. Tapi yang terlibat besar maksudnya itu si Erika doang pembantunya. Dia yang melihat pertama kali nggak ada
si Pauletnya di kamar. Dan yang berarti yang terakhir kontak ibunya Ibunya karena nidurin yang gitu. ngecek si Si pembantunya. pembantunya gitu, karena emang mau berangkat sekolah katanya kan, mau PAUD mungkin ya atau apa, gue kurang tahu gitu. Intinya Paula ketemu akhirnya setelah berapa hari gitu ya. Penyelidikan, polisi dibuat terkejut atas hasil ditemukannya jasad Paulette. Jujur ini cukup tragis ya. Maksudnya kita bertiga juga cukup berduka juga atas kematian si Paulette ini gitu. Gila, udah takut ya. Oh, karena ada yang komen ya waktu itu ya. Di Tolong dong komen. Bang, kalau misalkan bahas pembunuhan orang hilang jangan sambil ketawa-tawa. Kan disclaimer aja bro. Iya. Ketawa bukannya ini ya gitu kan. Jadi dia tuh meninggal nih di bawah kasur dengan keadaan terbungkus Di bawah kasur. selipan. Kayak misalnya, jadi tuh kasurnya itu kasur. tangga ada tangga. Oh, Kasurnya tangga. Nah, jadi kasur sama tangga itu kan ada selipannya nih. Kayak di sela-sela kasur gitu. Dia meninggal tuh di situ, kegencet di sela-sela kasur di kamarnya sendiri, dan diduga Paulette tewas karena kehabisan nafas usai dibungkus selimut kepalanya. Dia kehabisan selimut, nafas. bro. Tuh. Siapa bunuhnya? Apa ya? Tapi Pembantu. aneh banget, maksudnya gue baru tahu Bim tadi kalau ternyata orang luar boleh lalu lalang gitu. Iya. Itu gaji. Udah pasti nggak mungkin mereka lalu lalang ke ruang tamu dong. Udah pasti ke TKP kan, Iya kan, ngelihat. kalau Masa nggak ada yang lihat sih? interviewnya kan lu lihat kan? Makanya Iya, masa beberapa nggak kali. ada yang lihat? Hah? Gitu, nggak ada yang lihat. Iya. Anehnya tuh nggak ada yang lihat. dari awal deh. Ini ya gue kasih keganjalan nih ya. Dogi. Anjing pelacak loh. Kok nggak nemu? Iya, makanya. Itu Kayak dilumurin apa dah? lu juga apa? lu juga nggak tahu kan? Lu juga nggak tahu itu kenapa Dogi nggak bisa. Iya, gue bisa juga nemu. Lu aneh nggak tahu. maksudnya. Dilumurin kali. Bro. Kayak abis dibunuh langsung dikasih bau lain gitu, kayak apa, kayak tai. Kan baunya menyengat tuh atau apa gitu. Enggak, ini Yang maksudnya baunya contoh doang ya. contoh maksudnya. Tapi kalau Tawa anjing. Ini pemikiran kriminal ya gue. tapi kan kalau dilumurin tai langsung ketahuan dari anjingnya nggak mau ke situ. Ya, tapi kan kayak Anjingnya dia langsung tahu. pergi. Oh nggak ada apa-apa gitu ya gue. Jangan kan anjing, wartawan juga nggak mau. Enggak, maksud Faris ya mungkin yang bau-bau menyengat, yang biar tuh Iya, anjingnya itu tuh enggak contoh ini aja. contoh. Gila. Gue nggak bisa nyari contoh lain soalnya yang keluar tai gue. Nanti kalau Faris jadi pembunuh gampang ya deh. Tinggal cari bau tai di mana aja. Tapi kalau gue bunuh nggak gue selipin di kasur sih. Nah, ini mana nih, gue kasih keganjalan aja yang pertama ya. Pembantunya kenapa nggak bisa ngeliat dari awal? Rapi. Itu nggak ada, ketika orang jatuh ke selipan harusnya lu ngelihat ada berantakan di selipan itu atau apa? Nggak, ini rapi. Gue Iya, masih nggak benar nangkep. juga. Tapi selipannya di mana sih? Nah, di nyelip, maksudnya di antara tembok dan kasur. nih Apa di? yang untuk yang di pendengar apa di YouTube. noise bisa Oh, noise. lihat di YouTube-nya nanti seminggu setelah gitu. Faris bisa browsing sekarang, atau kalian bisa browsing Paulette meninggalnya itu di selipan mana. Aneh banget tapi. Kurang lebih dia tuh meninggalnya di selipan antara kasur dan tangga gitu. Harusnya kalau seandainya meninggal di selipan kasur atau tangga, dia tuh masih bisa ini kelihatan. Dikira selimut nyangkut aja kali ya. No, pasti kelihatan nih, pasti kelihatan. Enggak, maksudnya ya orang pasti awalnya ngira kayak selimut yang kejepit aja gitu. Iya, tapi ribuan orang yang interview di sana, banyak orang, bukan ribuan sih, banyak orang yang interview di sana, ibunya mau di interview di situ. Iya, ibunya maunya di interview di situ. Dan kalau lu lihat interviewnya tuh dia kayak ngebelakangin gitu ya, Bim. Yes, ngebelakangin gitu. Mm-mm. Gitu. Jadi ada yang bilang ya ini teori ya. Udahlah, gue sebut aja pembunuhnya, tersangkanya tuh ibu Lizette sama Maurice. Gitu. Lizette Maurice sama apa? Maurice, si suaminya. Oh. Lizette sama suami istri. Karena ada beberapa isu. Yang pertama isu si Maurice itu selingkuh. Dia habis pergi dari Maurice apa Lizette, gue lupa yang selingkuh. Dia pergi ke, tadi kan gue bilang si Paulette kan habis liburan kan. Gitu, si itu ketahuan selingkuh, adu debat dan lain sebagainya. Emang mereka juga berdua udah kena isu ekonomi, katanya udah mau bangkrut juga. Capek, dia katanya nggak bisa nerima punya anak yang punya kelainan kayak gitu, dan akhirnya dia membunuh si Paulette ini gitu. Dan kenapa anjing pelacak nggak bisa nyium gitu ya? Kalau lu lihat, jadi terakhirnya itu si Paulette itu kan terakhir pakai baju warna hijau sama celana ini kan, celana warna apa? Hitam.
gitu. Ada di satu interview, baju yang dilihat di terakhir mayatnya ditemukan si Paulette itu masih terlipat rapi. Jadi kemungkinan besar ibunya menggantikan pakaiannya juga dari mayatnya, biar nggak kecium baunya atau apa, gue kurang ngerti. Gila, gue merinding lagi, kampret. Gila. Dan kenapa anjing pelacak nggak nyium? Ada yang bilang karena Paulette badannya kecil, saat pertama kali polisi datang diumpetin di ventilasi udara. Makanya kenapa lift di hari itu atau apa ada getaran atau goyangan kayak mandet untuk beberapa kalinya yang diisuin itu adalah dari saluran udara. Gitu. Ini beberapa Gila. yang gue baca, yang gue tangkap ya. Gitu. Dan akhirnya mungkin udah nih polisi udah hilang kali, diselipin di situ. Dan rapi, masalahnya rapi. Dan ketika interview si Lizette-nya itu duduk tepat di mayatnya si Paulette. Kenapa sih? Didudukin, bro. Gak ngerti logiknya anjir. Buat Gila. apa ya? Buat apa maksudnya dia ngelakuin itu, bukannya ngejauhin dari kamera gitu? Ya mungkin nggak tahu apa pemikirannya dia itu, semakin dekat dengan TKP orang semakin gak ketahuan gitu, semakin kayak gitu. Juga. Karena mungkin kalau ditinggal polisi lebih leluasa kali nyarinya. Jadi kalau dia ada di situ kan, wah ini lagi di interview nih. Di interview dan benar-benar tepat didudukin Ditutupin. Ya mungkin gak ditutupin juga kali ya, maksudnya nggak ya didudukin. Pokoknya dekat lah ya. Jadi kan Iya. kalau polisi nyari jadi ragu-ragu kan, nggak enak kan gitu. Iya. Gitu. Gila, menarik gak sih? Itu teori gila juga sih maksud gua. Bukan teori sih, katanya sih emang kayak gitu. Karena kan ini si Paulette ini dari Meksiko. Banyak artikel-artikel tuh dari artikel-artikel Meksiko. Gitu. Gua nonton si Judge sih tepatnya. Dia cukup lengkap juga bahas si Paulette gitu. Kalian bisa nonton juga di dia. Gitu, terkait fakta-fakta atau teori-teori dari si Paulette ini. Gimana, bro? Si Maurice keterlibatannya apa? Maurice itu melibatkan Jaksa Agung. Untuk apa? Untuk melindungi si Maurice-nya sendiri. Ketika Paulette ini ditemukan di selipan kasur, yang udah jelas pasti pembunuhnya adalah Maurice dan Lizette. Tahu Jaksa Agung akhirnya keputusannya dia apa? Kayak tidur ngeguling-guling, jatuh nggak bisa napas. Goblok. Keren nggak? Goblok. Keren nggak? Jaksa Agungnya langsung merubah statement itu dan warga Meksiko marah langsung sama statement itu. Tuh Goblok. nggak jelas anjir. Kalau Intinya accident, kecelakaan, bukannya pembunuhan. Tidur keguling-guling anjing. Kalau tidur guling-guling mah paling kaki doang kejepit ya. iyalah. Enggak, tapi karena itu kenapa dia akhirnya meninggal kejepit itu, karena si Paulette kan emang juga susah ngomong, akhirnya minta tolong tuh susah, nggak bisa, akhirnya meninggal gitu. Iya, cuma kalau berdasarkan fotonya sampai sebadan anjir kan. Iya, maksudnya kalau keguling-guling juga si Erika juga bisa ngeliat pembantunya pasti kan. Iya kan, yang kayak gitu. Makanya ada yang teorinya banyak sih. Iya banyak. Tapi gue jadi ini dah, apa jangan satu rumah ya bersekongkol. Karena duit itu ya balik lagi ke duit sih. Iya lah bro. Ya, gue juga kurang tahu sih. Ada juga teori yang bilang kakaknya nggak sengaja ngedorong dia gitu loh, dan ibunya sama bapaknya untuk nutupin itu. Gitu. Ada yang bilang juga teorinya si Paulette itu udah meninggal ketika ibunya tuh, maksudnya meninggalnya bukan di situ, meninggalnya pas udah jadi dibunuhnya tuh udah pas lama. Perjalanan dia balik iya. apartemen. Kayak gitu. Makanya pas anehnya sih pembantunya sih sebenarnya akhirnya yang ngebuka tuh, dalam arti kok gue nyari panik-panik dia santai. Malah saudaranya pas ditelepon yang panik kayak gue, Paulette kemana dan lain sebagainya gitu. Kayak gitu. Dan ada satu statement ibunya yang benar-benar mengganjal juga ya pas di interview gitu. Dari gue tahu dari si Judge juga bilang, gue berharap ini lost translation gitu, gue yang salah translate gitu. Tapi nggak tahu ya benar apa nggak. Dia cuma ngomong gini, ya kalau Paulette nggak ketemu, gue kan masih punya anak satu lagi, David misalnya. kayak gitu. Iya anjir. Lizette-nya gila lu gimana nih setelah tahu fakta-fakta yang gue temukan ini? Gue juga awal baca sekelebat kayak langsung ibunya dah. Lizette, Maksudnya bukan ibunya doang sih, kayak keterlibatan satu keluarga itu loh. Iya pastinya sih, karena kan hilangnya di dalam kamar gitu, pas mereka lagi dalam rumah juga kan semuanya. dia tuh nggak kooperatif si Lizette-nya itu. Kalau kata polisinya tuh dia selalu bilang kayak, lu nuduh gue gitu, gue nih anak gue yang kehilangan, gue berharap dia balik, gue tuh sedih banget, lu kenapa nuduh gue yang kayak gitu-gitu. Susah banget untuk kooperatif. Dan kenapa dia ngubungin Jaksa Agung, karena udah terlanjur terkenal kasusnya.
Oh. Dia butuh perlindungan. Jadi mungkin butuh action kali Bim. Iya, dia Jadi butuh karena perlindungan. udah terkenal kasusnya, baru dia ngelapor kali ya. Iya, nggak tahu. Pokoknya setahu gue yang ngubungin billboard, yang masukin billboard. Kalau di film series Gaje itu The Search ya, yang ngubungin billboard dan masukin ke TV-TV itu adalah teman dari si ibunya, teman ibunya apa saudaranya gitu. Gue lupa. Dia yang ngubungin stasiun televisi untuk nyebarin si Paulette ini. Tapi si Lizette itu nggak tahu. Jadi tiba-tiba udah, wah kasusnya ke up gitu. Kayak gitu. Ini kalau dari series ya, cuma gue nggak tahu ya yang pastinya apakah si orang tuanya atau si temennya atau saudaranya. Kayak feeling gue sih saudaranya sih, karena saudaranya yang paling panik banget gitu. Terus akhirnya gimana? Kenapa? Bapak ibunya. Bapak ibunya jadi tersangka. Jadi kena, ya gue nggak tahu sih, pokoknya intinya dia yang kena ininya lah, hukumnya lah gitu. Dan gue lupa ya, ini gue sorry kalau gue salah, bisa direvisi juga. Jaksa Agungnya entah mengundurkan diri atau gimana, gue lupa. Kayaknya mengundurkan diri deh. Yang gue baca mengundurkan diri. Mengundurkan diri kan? Benar. Ya statement Gaje. Cuma dia ada statement lagi tuh pas mengundurkan diri, cuma gue lupa apa tuh. Dia Iya, ngomong sesuatu. ke accident anjir. Ya orang juga ngeguling-guling juga nggak sampai meninggal anjir. Akhirnya ditangkap kan? Penjara. Di penjara harusnya ya. Harusnya di penjara si Maurice sama si Lizette itu. Gitu. Aneh sih. Gimana bro? Teori ini ada lagi lo tim forensik Vet. Apa nih Vet? Ya, jadi ada beberapa hari tuh Bim. 9 hari setelah hilangnya si Paulette nih ada video keluar ke publik gitu. Dia ditemuinnya berapa hari? Tahu gue 4 deh, hari keempat anjir. Berapa hari doang gitu. Iya. Pokoknya. Berarti ini videonya setelah udah. Iya, setelah ketemu terus baru beredar nih ke Tapi publik. tersangkanya belum ada. Tersangkanya Ya diduganya orang tuanya udah diduganya Iya, orang cuma tuanya. belum ditangkap kan? belum. Jadi memperlihatkan 3 orang tim forensik masuk ke kamar Paulette dan mulai menyelidiki dan mengukur kamar tersebut gitu. Jadi dia kayak masuk terus langsung kayak ngukur, nyari-nyari gitu. Terus salah satu dari mereka tuh berkata bahwa ngasih statement di dalam videonya itu kayak Paulette tuh dipukulin sampai tewas gitu. Yes. Dan beberapa saat kemudian tuh mereka memperlihatkan sebuah spray yang ada noda darahnya, gede Gue tau, tapi itu katanya bohong. gitu. Gue baca juga. Nah, iya kan? Tapi menurut ada diteliti gitu Bim sama para ahli. Jadi tuh katanya tuh video tersebut tuh kemungkinan adalah reka adegan gitu yang bocor ke publik. Oh. Jadi tahu kan kalau ada kasus kayak pembunuhan ada reka adegannya gitu loh. Makanya di video tersebut tuh jelas gitu loh. Kayak kameranya angle-nya tuh jelas. Lu bisa ngeliat tuh kayak emang bener-bener di set gitu loh. Dan ketika di dalam videonya itu lu kayak bisa ngeliat barang buktinya tuh dengan jelas lah pokoknya. Kayak udah di setting gitu. Iya. Makanya yang bilang settingan tuh ya begitu. Kalau menurut para ahli itu tuh reka adegan. Iya, kayaknya Gitu. menurut gue itu reka sih. Soalnya dia meninggalnya emang gak bisa nafas. Gila kayaknya gue ikut marah juga anjir kalau sampai Iyalah. sampai dipukulin gitu. Gue gila lu, hati nurani lu di mana anjir? Gimana ya maksudnya kalau memang nggak pengen anaknya kayaknya gue kasih ke orang lain nih. Ini sejahat-jahatnya gue ya. Gue kasih ke orang lain tapi gue kan kaya banget nih. Iya. Ya udah gue kasih orang lain tapi gue biayain gitu. Tapi kan kalau yang dia kayaknya karena itu Malu justru ya? Vet, karena Kan kasusnya miskin juga kan. Iya, dia dia mau lagi miskin. lagi mau bangkrut gitu kan mau katanya. bangkrut. Nah, yang mau bangkrut itu kan juga si Maurice itu perjalanannya dia ke trip keluar juga ini selingkuh dia. Iya, Sama untuk selingkuhannya. ini ya menutupi Nah. beritanya. Ya. Iya, setahu gue pengasuhnya atau apa dia bilang tuh di malam itu tuh berantem tuh Maurice sama si Lizette, berantem parah. Gitu paginya si Paulette-nya menghilang. Anjir, Tuh, pengalihan isu bro. Iya. Iya untuk nutupin berita dia selingkuh. Iya. Terus ada lagi nggak Fet? Jadi si pengasuhnya Paulette nih 2 orang yang tadi tuh Bim yang lu bilang Martha sama Erika nih dia ngasih statement nih dan bersikeras katanya si Martha, aku melihat ke kamar mandi di bawah ranjang dan lemari, aku tidak melihat apa-apa. Aku juga sudah mencari ke kamar Farah dan kamar kakak Paulette tapi tidak menemukan apa-apa gitu. Terus juga kata Erika, kalau memang Paulette ditemukan di situ harusnya ribuan orang sudah sadar karena sudah ribuan mencari di kamar tersebut tapi nggak ketemu, Iya. nggak masuk akal. Gue bingung deh kenapa ditaruh situ ya. Kayaknya itu hari terakhir kayaknya deh. Bisa jadi. Soalnya si polisi juga sempat masuk ke situ tadi dia bilang. Nah, yang tadi sempat teorinya tuh dimasukin ke lubang udara dulu.
kita diturunin lagi, hari kedua ditaruh mana gitu loh. Jadi yang terakhir nih rekaman antara si mamanya nih Lizette sama si kakaknya Paulette. Jadi itu beredar suaranya gitu, rekaman suara. Jadi si anaknya nih si Lizette bertanya nih ke mamanya kayak, "Kenapa Bu?" gitu. "Why mom?" Terus si Lizette ngejawab, "Karena kalau tidak mereka akan menyalahkan kita." Gitu. Maksudnya apa ya? Kok gue nggak paham. Apa ya? Kenapa ya? Ya tapi supaya ada yang disembunyikan. Iya. Oke. Mungkin anaknya ngeliat sesuatu kali, kayak nanya gitu loh. Iya. Kayak itu Kenapa dipindahin? Nah, iya kenapa si siapa? Ade ya berarti ya. Kenapa Ade ditaruh di situ gitu. Iya, soalnya kakaknya juga masih kecil ya. Gila. Ini parah sih, ini kasus yang ini nggak manusiawi. Emang semua kasus anak hilang yang tragedi pembunuhan tuh nggak manusiawi sih. Gitu. Tapi yang ini cukup gila gitu loh, sampai seluruh Meksiko gempar. Ya intinya kayak tadi sih, maksudnya ketika dia ngebunuh, kalau kayak Fedrian bilang, kalau gue mah gue kasih orang gitu kan, itu menurut gue juga bisa jadi berita untuk cuma buat nutupin kasus selingkuhannya gitu ya. Itu kayaknya dia ada maksud lain untuk duit juga sih kalau menurut gue ya, untuk masuk media segala macam dapat duit. Atau mungkin suatu saat kalau mereka lolos bikin buku gitu kan. Udah pasti tuh kayaknya deh. Iya makanya itu yang gue bilang dijadiin duit itu anaknya. Udah tobat lah lebih tepatnya. Kalau nggak bikin YouTube, Riz, Paulette beli cupang kayak Diwan. Diwan beli cupang. Trending nomor 1 bro. Mendingan gitu ya. Diwan beli cupang aja mendingan. Itu kan salam dari Binjai. Kocak aja. Ya kurang lebih kasusnya nggak terlalu panjang ya. Gitu kasus anak hilang ini. Apakah kalian tadi yang ngikutin tuh bisa ikut nebak juga siapa pembunuhnya? Kalau bisa hebat gitu. Berarti kalian sudah selangkah lebih maju menjadi detektif anak hilang bawahan Fedrian. Tapi yang ini easy lah. Gitu. Ya maksudnya karena kondisinya ya gitu. susah. Maksudnya untuk terakhir yang nidurin siapa? Gak ada siapa-siapa soalnya. Bener. Yang dicurigain gak ada siapa-siapa selain orang dalam. Kayak gitu. Oke, segitu aja. Scoring dong, nilai jangan jadi scoring tadi kira nilai ini lagi, gue jadi takut gue juga. Iyalah. Intinya kasus Paulette ini miris, cukup mengerikan gitu ya. Kalau kalian udah punya segmen anak hilang lagi bisa tulis di kolom komentar. Ketawa bukan berarti ngeledekin Paulette gitu ya. Jadi jangan lupa juga follow sosial media Opini Tengah Malam. Lihat YouTube-nya juga, subscribe juga, follow di Noise jangan lupa karena kita pengen 10k kalau bisa. Ya kan gitu. Dan sampai ketemu di episode berikutnya. Bye, selamat malam.